Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita diberikan kenikmatan untuk salat subuh berjamaah yang tentunya kita sudah melaksanakan sahur dan juga menjalankan puasa yang sekarang sudah mulai hingga nanti maghrib. Salawat dan juga salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang mana semalam kita sudah membahas bahwasanya syariat puasa ini adalah syariat yang sangat sederhana, yang rukunnya adalah yang paling sedikit, dan juga pembatalnya juga sangat sederhana, simpel sekali. Begitu juga dengan rukunnya, guys. Jadi selaras. Jadi untuk syariat puasa dilarang untuk makan, minum, menyalurkan hawa nafsu. Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, otomatis puasanya akan batal, seperti itu. Akan tetapi ada hal yang cukup menarik ketika kita berpuasa. Meskipun syariat puasa sangatlah sederhana, ada dua sunnah yang mana kedua sunnah ini apabila dilaksanakan itu akan berpengaruh kepada kualitas puasa kita dan juga kualitas bulan Ramadan kita. Yang pertama adalah sahur, yang kedua adalah buka atau iftar. Yang mana kedua hal ini adalah hal sunnah. Akan tetapi kedua hal ini sangatlah diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam sahur Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Jadi bersahurlah, sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Akan tetapi meskipun digunakan diksi dalam sahur itu memiliki barokah, sahur sendiri bukanlah suatu kewajiban. Nah, ini juga bahwasanya kita melihat kembali bahwa ketika kita berniat untuk berpuasa itu adalah waktunya di hari sebelumnya. Kenapa? Karena tidak semua umat muslim itu kuat atau mampu untuk bangun lebih awal. Karena orang yang bisa sahur biasanya sudah terbiasa untuk bangun lebih awal. Karena jelas untuk sahur, untuk bangun lebih awal, bahkan untuk bangun subuh saja sebenarnya cukup berat. Oleh sebab itu, niat puasa itu di hari sebelumnya. Ada juga yang mengatakan di mazhab Hanafi bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan itu kita sudah otomatis berniat selama 1 bulan, karena di dalam hati kita pasti akan berniat untuk hari-hari setelahnya, seperti itu. Akan tetapi ketika kita sahur, barang siapa yang benar-benar bisa bangun untuk sahur, maka di sini adalah prepare-nya atau adalah persiapannya. Yang mana ketika sahur dikatakan di dalam hadis itu Rasulullah biasanya makan lebih sedikit daripada apa yang dimakan sebelumnya atau yang biasa dimakan sehari-hari. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Mungkin kalau kita melihat dari hadis-hadis Rasul itu banyak sekali tentang ibadah, tapi banyak juga tentang muamalah. Muamalah itu tidak hanya persoalan kita dengan orang lain, tapi persoalan kita dengan diri kita juga. Bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita, bagaimana kita memperhatikan apa yang kita konsumsi, bagaimana cara kita memperhatikan keseharian kita, itu juga muamalah terhadap diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan kebutuhan atau kebaikan untuk dirinya, maka dia telah zolim kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita konsumsi, kita tidak memperhatikan kesehatan kita tidak memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, maka kita sudah zolim, seperti itu. Dan salah satu hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi itu biasanya sahur hanya dengan beberapa kurma, yang mana
itu sangat sedikit. Biasanya Nabi kalau keseharian atau di sarapan atau waktu-waktu makan biasa itu biasanya Nabi memakan roti ataupun susu seperti itu. Akan tetapi ketika sahur itu lebih sedikit. Kenapa? Nah, kalau di era modern kita sudah bisa menjawabnya. Karena ketika manusia itu baru bangun, itu biasanya organ tubuhnya itu belum berfungsi secara optimal. Sedangkan kita butuh asupan yang tinggi, maka kurma adalah salah satu jawabannya. Jadi tubuhnya tetap mendapatkan nutrisi, tetap mendapatkan khasiat, akan tetapi tidak sulit untuk dicerna oleh tubuh. Begitu pula ketika berbuka, makanya di dalam hadis juga dijelaskan ketika berbuka puasa, Nabi itu menganjurkan untuk berbuka dengan rutoban, rutoban. Jadi di dalam bahasa Arab kurma itu terbagi menjadi 3 fase. Ada kholal, ada rutob, ada tamar. Kholal itu biasanya yang masih hijau, yang masih keras. Nah, ada yang namanya rutob. Rutob ini biasanya dia mulai lembut, jadi lebih lembut gitu. Nah, tapi kalau sudah jadi tamar dia kembali keras lagi, tapi sudah manis. Jadi rutob itu lembut, dia sudah manis, lembut. Kemudian kalau tamar dia agak keras tapi lembut lagi. Nah, ini biasanya kalau sudah jadi tamar itu bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, ketika berbuka Nabi menganjurkan menggunakan apa? Menggunakan rutob agar mudah juga dicerna, biar tubuhnya itu juga mudah mencerna. Tapi kalau tidak ada rutob, selanjutnya adalah tamar. Kalau tidak ada tamar maka dianjurkan untuk minum air putih saja, seperti itu. Jadi benar-benar dikurangi ketika berbuka. Nanti setelah berbuka, sholat maghrib dulu, baru makan berat. Nah, ketika sudah sholat maghrib, jadi tubuh ini sudah mulai terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang berat, sehingga ketika makan berat tubuhnya tidak kaget. Nah, mungkin di sini sudah banyak yang merasakan ketika sebelum sholat maghrib atau ketika berbuka langsung dihantam dengan yang berat-berat, itu biasanya ada yang perutnya sakit atau ada yang merasa badannya berat atau setelah sholat maghrib merasa ngantuk. Nah, itu semua adalah efek yang dirasakan oleh perut kita. Jadi kalau kita mengikuti semua hadis-hadis yang ada oleh baginda Nabi SAW, terutama terkait muamalah, baik itu muamalah kepada siapapun, mau itu kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang kepada diri sendiri, insya Allah semuanya akan menjadi kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.